belajar bu. Ya Pak. Tidak tahu ya. Pak. Iya, bisa ketinggalan pelajaran ya. Keyakinan kelas kita yang ketiga, tidak boleh makan saat pelajaran. Iya, tidak boleh Pak. Yang keempat kira-kira apa ya? Anak-anak kalau belajar baca doa aja. Jadi tanggung jawab kita bersama ya. Sebelum dan sesudah belajar harus membaca doa. Doa sekarang. Doa ya. Terus yang terakhir kita berlima saja. Ayo. Yang terakhir ayo. Gimana Pak? Ya, sering berantem. Anak-anak kalau berantem sama temannya boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Marahin orang juga, tidak kata Mas Aska. Kita sama teman harus saling menyayangi, saling menghormati. Tidak boleh berantem. Kalau pinjam mainan temannya, pinjam dengan baik, tidak boleh merebut ya. Mau minta jajan temannya, minta dengan baik-baik, tak boleh direbut ya. Biasanya siapa yang sering rebut makanan temannya? Ada ya. Anak kita harus saling hormati teman, sama teman harus saling menyayangi. Berarti itu ya. Yang kelima, saling menyayangi dan menghormati teman. Ini besok kita buat biasa mengadakan demo ya. Besok anak-anak baru kita kerjasama, ada yang penting, ada yang nempel. Anak-anak siap ya, besok kita bikin biasa tentang keyakinan ke kelas. Kamu anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin orang tua, dipatuhi, ibu guru, ditaati, ustazah, dihormati. Anak-anak harus ingat keyakinan kelas kita bersama-sama ya. Keyakinan kelas kelompok. Yang pertama apa? Berangkat sekolah tepat waktu. Yang kedua, menaruh sepatu di bilah sepatu. Terus yang ketiga, tidak makan saat pelajaran. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kelima, apa lagi? Saling menyayangi dan menghormati teman. Bisa ya, saling teman ya. Nggak boleh kan? Kalau anak hebat itu saling menyayangi dan menghormati teman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Gugus 3 PAUD Kecamatan Temonggawu, yang saya hormati Kepala serta Guru PAUD Gugus 3 Kecamatan Temonggawu yang berbahagia. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya ini mengikuti program Bunda ya Bunda ya. Saya
saya mengikuti di angkatan 7 dan kebetulan sekarang sampai di modul 1.4 yaitu budaya positif. Pada modul kali ini saya mendapatkan tugas yaitu disuruh mengadakan sesi berbagi. Sesi berbagi itu tentang isi tentang modul budaya positif. Saya akan menjelaskan apa itu budaya positif yang ada di lembaga. Bagaimana kalau kita duduk dulu Bu ya, biar semangat. Tepuk semangat. Bu, ha, bu, ha. Mana semangatmu? Semangatku. Terima kasih. Budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dengan kebiasaan yang diterapkan di sekolah, diharapkan akan membantu tercapainya profil pelajar Pancasila. Dan dengan adanya budaya positif, diharapkan akan tercipta sebuah kondisi pembelajaran yang efektif, efisien, menyenangkan, dan berpihak kepada murid. Nah, ini adalah modul budaya positif ya Bunda. Modul budaya positif ini menjelaskan tentang pembiasaan kita di sekolah terhadap anak didik kita, yaitu pembiasaan yang positif. Nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Nah, materi di dalam budaya positif ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi tentang segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke materi budaya positif, ini saya ada permainan Bunda, kegiatan kepala tangan. Coba misalnya dengan gandengan dua-dua. Mungkin ada yang mau maju ke depan? Ayo monggo, bisa praktek tentang teori paradigma baru ini. Ayo monggo, mungkin ada 2 yang mau maju. Ayo tidak, sangat bisa. Nah, kita belajar tentang teori kontrol. Nah, misalnya ini ya, Siti sama Bu Sri Pujiatun. Sobeklah secara cerdas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Misalnya Bu Siti punya kertas ya, kertasnya ditaruh di tangan, boleh kanan, boleh kiri. Di kertas itu, jenengan itu menuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi jenengan. Terus nanti setelahnya Bu Sri Pujiatun, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, di sini kan nanti coba kita lihat di sini apakah memberikan tugas jawab Bu Sri Pujiatun ya. Ini tergantung Bu Siti. Nanti Bu Siti mau menyerahkan apa tidak setelah dibujuk oleh Bu Sri. Coba Bu Sri. Nah, kami coba buka tangannya Bu Siti, bisa apa enggak? Ayo monggo. Kita belajar tentang teori kontrol ini Bunda. Ya. Bagaimana? Coba apa yang akan terjadi? Bisa apa tidak? Nah. Coba 5, 4, 3, 2, 1. Sudah. Bisa apa tidak Bunda? Tidak bisa. Berarti ini kita mempunyai kontrol. Monggo bisa silahkan duduk. Nah, ini tadi teman kita sudah mempraktekkan tentang teori kontrol. Oke, ini next. Ini tadi kita belajar tentang teori kontrol. Coba Bunda-bunda, sebenarnya siapakah yang memegang kontrol pada diri kita? Mungkin ada yang bisa jawab? Nah, betul sekali, kita sendiri. Tadi kan Bu Siti
menggenggam tangan dengan kuat. Meskipun dibujuk, dirayu sama Bu Sri tidak bisa dibuka karena Bu Sri punya keyakinan dan mempunyai kontrol diri. Jadi intinya teori kontrol itu yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri, bukan orang lain. Stimulus respon. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bukan gagal. Mode berpikiran menang dan kalah. Nah itu kalau stimulus responnya. Sedangkan untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan menang. Nah, itu tadi udah ya. Kita sudah belajar tentang teori kontrol paradigma terbaru dalam pembelajaran. Berarti yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Kita akan masuk ke materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin dalam budaya kita itu maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari kita, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yaitu yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas budaya, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, menurut Dian Boston mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk nilai-nilai kebajikan kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini benar-benar sekali ingat. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Nilai-nilai kebajikan yang lain begitu seperti saling menghormati, saling menghargai, toleransi, empati, saling menolong, seperti sabar. Itu juga termasuk nilai kebajikan. Untuk yang selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Hukuman dan penghargaan. Mungkin bulan-bulan ini
sudah sering mendengar kata-kata hukuman ataupun penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis kepada peserta didik kita. Dan hukuman itu juga bisa disakiti oleh kata-kata ataupun perbuatan. Kalau konsekuensi ialah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka yang pendek. Kalau hukuman itu bisa beberapa jangka panjang untuk anak-anak, sedangkan kalau konsekuensi jangka pendek. Sedangkan penghargaan ialah suatu tindakan memberikan reward, hadiah atau apresiasi sebagai wujud keberhasilan atau meraih sesuatu yang baik. Menurut Afikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kita akan masuk ke materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin dalam budaya kita itu maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu sendiri menguatkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada suasana merdeka. Menurut Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari kita, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yaitu yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas budaya, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Jaser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, menurut Dian Bosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk nilai-nilai kebajikan kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini benar-benar sekali masih ingat apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Nilai-nilai kebajikan yang lain itu seperti saling menghormati, saling menghargai, toleransi, empati, saling tolong-menolong, seperti sabar. Itu juga termasuk nilai kebajikan.
Untuk yang selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Hukuman dan penghargaan. Mungkin bulan-bulan ini sudah sering mendengar kata-kata hukuman ataupun penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis kepada peserta didik kita. Dan hukuman itu juga bisa disakiti oleh kata-kata ataupun perbuatan. Kalau konsekuensi ialah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka yang pendek. Kalau hukuman itu bisa beberapa jangka panjang untuk anak-anak, sedangkan kalau konsekuensi jangka pendek. Sedangkan penghargaan ialah suatu tindakan memberikan reward, hadiah atau apresiasi sebagai wujud keberhasilan atau meraih sesuatu yang baik. Menurut Afikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dihukum oleh penghargaan. Menurut bunda-bunda sekalian, ini penghargaan itu baik untuk anak boten. Nah, ada yang bilang baik, tapi apabila penghargaan diberikan secara terus-menerus itu juga tidak baik bunda untuk anak-anak. Anak-anak bisa ketergantungan. Nah, apabila ada anak yang memperoleh sesuatu yang baik, juara, jenengan selalu memberikan apresiasi atau hadiah. Nah, itu kalau misalnya suatu saat tidak diberikan, apakah anaknya itu tidak kecewa? Pasti kecewa ya, karena penghargaan yang terus-menerus atau berlebihan itu juga tidak baik. Ini contohnya dihukum oleh penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan juga bisa menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Kalau misalnya kita memberikan penghargaan yang terus-menerus atau berlebihan, itu bisa menghancurkan hubungan. Hubungan siapa bunda? Hubungan antara peserta didik yang satu dengan yang lain. Nanti kan mereka merasa bersaing karena pengen mendapatkan penghargaan tersebut. Merusak kualitas. Nah, anak-anak biasanya kan secara sadar bunda yang melakukan apa saja yang ada di sekolah, tujuannya apa? Ya ingin belajar, ingin menjadi pintar. Tapi karena adanya penghargaan, nah anak-anak mungkin belajarnya itu karena apa? Karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, kalau tidak mendapatkan penghargaan, dia akan kecewa. Motivasi dalam dirinya juga berkurang. Motivasi belajarnya sangat berkurang karena dia tujuan belajarnya hanya untuk memperoleh penghargaan. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen 2004. Sedangkan ciri-ciri restitusi adalah
Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Dan ini adalah contoh tindakan guru yang merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat sekali-sekali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah salah satu bentuk hukuman benar, karena kita tidak ada rencana sebelumnya untuk menghukum anak tersebut. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini merupakan konsekuensi karena sudah direncanakan terlebih dahulu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan konsekuensi karena sebelumnya dari pihak guru dan murid ada kesepakatan. Tadi kita sudah sampai restitusi. Ini adalah kalau hukuman itu merupakan identitas gagal bunda karena hukuman itu menyakiti anak. Konsekuensi itu baik tapi di tengah-tengah. Kalau restitusi itu yang paling positif. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, coba ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini adalah konsep keyakinan kelas ya bunda. Coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan ataupun untuk keselamatan. Jadi dari nilai-nilai keselamatan itu, inilah yang kita sebut. Jadi dari nilai keselamatan itu, itulah yang kita sebut dengan keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi pertanyaan kedua, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi untuk mendukung motivasi implisit, kembali ke nilai-nilai
nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan kelas itu Bunda merupakan kesepakatan yang ada di dalam kelas kita. Kita bisa membuat keyakinan kelas itu di dalam kelas bersama murid, adanya kerjasama murid. Tapi kesepakatan kelas itu dibuat atas dasar keyakinan. Yaitu anak-anak itu yakin bahwa yang kita lakukan itu benar. Jadi di dalam diri muncullah motivasi intrinsik. Di sini saya ada contoh video. Kira-kira kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kasih semangat. Tepuk semangat dulu ya sama-sama. Tepuk semangat. Hari ini anak-anak belajar juga mau membuat keyakinan kelas. Sampai tahu apa itu keyakinan kelas? Belum tahu ya. Kami menjelaskan keyakinan kelas itu kesepakatan kelas kita. Pelajaran yang ada di kelas kita. Tapi kita membuatnya atas dasar keyakinan kita. Kesepakatan kelas kita. Ini hasilnya kita tempel dengan anak-anak di bimbing. Saya ajar membuat hiasan dari kertas. Ini hari ini berikutnya yang tadi kita membuat kesepakatan dengan anak-anak tentang keyakinan kelas. Dan juga suaranya banyak saja dibuat. Itu contoh. Orang tuanya berangkat sekolahnya tepat waktu. Kita buat keyakinan mau? Berarti yang pertama apa ya kira-kira? Berangkat sekolah tepat waktu. Kenapa berangkat sekolah harus tepat waktu? Biar tidak terlambat, biar tidak ketinggalan pelajaran. Itu berarti anak-anak harus kerjasama sama ibu. Ya, bukan berangkat sekolah nggak boleh telat, nanti bisa ketinggalan pelajaran. Kita buat yang pertama. Berangkat sekolah tepat waktu. Dua, kira-kira apa ya? Anak-anak kalau mau masuk kelas sepatunya dilepas apa tidak? Ya. Sepatunya dilepas. Biasanya ditaruh mana sepatunya? Ditaruh rak sepatu. Kenapa kok harus ditaruh rak sepatu? Biar nggak ditaruh. Sepatunya harus ditaruh rak. Ya, biar rapi, biar tidak berantakan. Tanggung jawab anak-anak ya. Kalau naruh sepatu di rak sepatu. Yang ketiga, kira-kira apa ya? Kalau anak-anak di kelas itu boleh makan apa tidak? Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh makan saat pelajaran? Ya, bisa tumpah. Terus biar apa lagi? Apa ya? Biar apa? Ya, biar bisa konsentrasi belajar. Coba sama nih belajar terus main. Bisa konsentrasi apa tidak? Tidak. Ya, karena sibuk main terus. Jadi tidak jaga dulu. Tidak apa? Tidak tahu ya. Pak? Iya, bisa ketinggalan pelajaran ya. Keyakinan kelas kita yang ketiga, tidak boleh makan saat pelajaran. Iya, bisa pulang. Bisa konsentrasi belajar ya. Yang keempat, kira-kira apa ya? Anak-anak kalau belajar baca doa apa tidak? Jadi tanggung jawab kita bersama ya. Sebelum dan sesudah belajar harus membaca doa. Doa ya. Terus yang terakhir, kita terima saja. Ayo, yang terakhir ayo. Ini hasilnya kita tempel bersama anak-anak di bimbing. Saya ajar
Oh ya, mau minta dari teman-teman minta dengan baik-baik, tak boleh direbut. Ya, biasanya siapa yang sering rebut makanan temannya? Ada ya. Anak pintar harus saling hormati teman. Sama teman harus saling menyayangi. Berarti ya. Yang kelima, saling menyayangi dan menghormati teman. Saya tulis ini besok kita buat biasa menempel di tembok ya. Oke. Besok anak baru kita kerjasama ada yang penting, ada yang nempel. Oke. Anak siap ya. Besok kita bikin biasa tentang keyakinan kelas. Ini hasilnya kita tempel bersama anak-anak di dinding. Saya ada membuat hiasan dari kertas. Ini hari berikutnya yang tadi kita membuat kesepakatan dengan anak-anak tentang keyakinan kelas. Contoh yang pertama dari keyakinan kelas saya yaitu datang tepat waktu. Nah, berarti kalau datang tepat waktu itu kita ada kerjasama sama orang tua. Karena anak usia dini tidak mungkin berangkat sendiri ya Bunda. Apalagi kalau rumahnya jauh. Berarti kita juga ada kesepakatan dengan orang tua. Kalau datang tepat waktu itu baik. Baik untuk apa? Untuk anak juga biar tidak ketinggalan pelajaran. Itu contoh di kelas saya. Dan yang kedua, tidak boleh makan saat pelajaran. Biasanya anak-anak kan asik makan sendiri di dalam kelas. Itu sangat tidak baik. Karena apa? Karena bisa mengurangi konsentrasi anak-anak dalam belajar. Karena anak-anak fokusnya makan, tidak belajar. Dan yang selanjutnya yaitu menaruh sepatu di rak sepatu. Nah, itu berarti sudah tanggung jawab setiap anak untuk masuk kelas itu menaruh sepatunya di rak sepatu. Itu berarti anak-anak mempunyai nilai keyakinan yaitu tanggung jawab. Dan yang selanjutnya ini adalah keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Alasan membuat keyakinan kelas yaitu guru perlu membuat keyakinan kelas yaitu sebuah keyakinan yang dibuat bersama anggota kelas yaitu guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas dapat diharapkan meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Nah, Bunda, ini ada beberapa peraturan. Kira-kira Bunda bisa menyebutkan nilai-nilai kebajikan
Kalau kita selalu misalnya kegiatan anak peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira nilai kebajikannya apa ya Bunda? Mengembalikan buku ke dalam tempatnya, ya tanggung jawab kan terus. Nah itu klik ya. Nah untuk yang pertama mengembalikan buku ke tempatnya itu berarti sudah menjadi tanggung jawab anak. Berarti setiap anak harus diberikan pembiasaan kalau habis mengambil buku harus dikembalikan ke tempatnya. Untuk yang kedua yaitu menghormati orang lain, kira-kira nilai kebajikannya apa Bunda? Menghormati orang lain yaitu apa? Saling menghormati. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran, kira-kira nilai kebajikannya apa Bunda? Sabar. Terus yang selanjutnya mencuci tangan sebelum makan, nilai kebajikannya apa? Ayo anak-anak untuk menjaga apa ini? Kebersihan atau kesehatan. Itu nilai kebajikannya. Kalau jangan berlari di dalam kelas. Jangan berlari di dalam kelas. Kira-kira nilai kebajikannya apa Bunda? Ayo anak-anak biasanya kan sumber ya lari-lari di dalam kelas maupun di luar kelas. Nilai kebajikannya yaitu keselamatan. Yang terakhir menggunakan masker. Nah ini bukan hanya untuk peserta didik, untuk pendidiknya juga, untuk bapak ibu guru, bunda-bunda sekalian untuk memakai masker itu kira-kira nilai kebajikannya apa? Untuk kesehatan dan keamanan. Itu adalah contoh-contoh peraturan dan nilai kebajikan. Bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Dalam menjalankan keyakinan kelas, karena kita sudah ada kesepakatan dengan peserta didik maupun dengan orang tua, jadi jika ada peserta didik kita yang melanggar, kita bisa memberikan hukuman, sanksi atau konsekuensi atau restitusi. Tapi kalau untuk anak usia dini, hukuman sangat tidak baik ya Bunda ya. Kalau bisa seperti kita berikan konsekuensi atau restitusi. Nah ini adalah tahapan pembentukan keyakinan kelas. Mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Mencatat masukan-masukan para murid di papan tulis dan di kertas. Susunlah keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan pertanyaan yang tertulis di sana masih banyak yang buka peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Yang keenam, setelah membuat keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatanganinya. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, seperti yang saya lakukan tadi Bunda. Setelah membuat keyakinan kelas, saya ajak anak-anak membuat biasanya dan ditempelkan bersama-sama di dinding. Yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang tiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup itu
pilihan. Anak-anak memiliki pilihan di dalam hidupnya, itu juga. Kalau kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Yang selanjutnya yaitu restitusi 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah contoh-contoh 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang guru dikatakan penghukum apabila menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal. Guru seperti itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, yaitu dengan memberikan hukuman kepada peserta didik. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ini contoh-contoh pertanyaannya, Bunda. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah contoh posisi kontrol guru, yaitu membuat orang merasa bersalah. Yang selanjutnya yaitu posisi teman. Guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini ada contoh-contoh pertanyaannya, bisa dibaca ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya berpindah untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Yang selanjutnya yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang terakhir yaitu manajer. Posisi manajer yaitu posisi terakhir di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertahankan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Dari 5 posisi ini, Bunda, yang paling baik adalah posisi guru sebagai manajer. Karena di posisi manajer ini, guru biasanya akan menanyakan kepada anak apa yang telah dilakukan itu dengan cara yang baik, tanpa memberikan hukuman ataupun konsekuensi kepada anak. Yang selanjutnya yaitu tentang restitusi, segitiga restitusi. Ini materi yang terakhir. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah 3 strategi untuk melakukan restitusi. Di dalam tahapan segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini penjelasannya. Menstabilkan identitas yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah contoh-contoh pertanyaan yang dalam tahapan menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Kami berhak merasa begitu. Itu contoh pertanyaan untuk tahapan menstabilkan identitas. Untuk yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Biasanya guru
melakukan validasi tindakan dengan teori kontrol. Guru menyuruh anak menghentikan tindakan yang tidak baik. Contoh pertanyaannya yaitu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Kamu pasti punya alasan melakukan hal-hal tersebut. Yang selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang sangat berharga bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menumbuhkan sikap yang baru. Untuk tahapan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses tercapai atau langkah yang pertama tadi menstabilkan identitas dan tingkah laku yang salah telah divalidasi juga di tahapan yang kedua, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai kepercayaan. Contoh-contoh pertanyaannya yaitu, apa yang kita percayai sebagai keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Tahapan segitiga restitusi ini Bunda. Misalnya kita melihat murid kita bertengkar, kita tidak langsung menyalahkan pada saat itu juga atau menanyakan, tapi kita panggil anak yang berbuat salah itu, misalnya di kantor atau saat teman-temannya istirahat. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang baik supaya anak itu tidak merasa takut, tidak merasa dihukum. Jadi kita tanyakan mengapa anak tersebut melakukan kesalahan. Nanti kita bisa kembali ke nilai keyakinan karena kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Misalnya kalau anak itu bertengkar, di dalam keyakinan kelas itu ada saling menghormati dan menghargai teman. Nanti kita bisa tanyakan kepada anak tersebut bahwa kita sudah punya keyakinan. Jadi kalau bisa jangan diulangi lagi. Itu sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin dari bunda-bunda ada yang ingin bertanya. Terima kasih Bu Rin, saya ingin bertanya dari penjelasan yang menjelaskan tadi menjelaskan tentang keselamatan dalam keyakinan kelas ya. Apakah keyakinan di kelas itu sama dengan kita yang sudah kita lakukan di kelas, yaitu dengan istilahnya kita punya aturan sebelum ajar. Apakah seperti itu Bunda? Apakah beda? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena menurut jalan tadi dalam keyakinan kelas itu kok ada seperti itu. Terima kasih. Keyakinan kelas itu budaya dibuat berdasarkan kesepakatan kelas masing-masing. Di dalam suatu sekolah itu berarti tidak harus sama. Nah, itu tergantung kesepakatan guru dan muridnya. Misalnya kalau di dalam kelas A seperti ini, kelas B seperti ini, nggak apa-apa Bunda. Karena itu menurut kesepakatan kelas masing-masing. Jadi tidak harus sama. Dari kelas yang satunya ke yang satunya tidak harus sama. Itu tergantung kesepakatan antara guru dan murid. Itu Bunda. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Beda Bunda, kesepakatan kelas itu yang kita buat. Oh, itu beda Bunda. Itu karena kan di pembelajaran. Kalau keyakinan kelas itu kita lakukan setiap hari. Jadi berkelanjutan, harus konsisten. Seperti datang tepat waktu tadi, menaruh sepatu gerak. Ya, kalau di dalam pembelajaran itu merupakan kesepakatan kita saat belajar saja. Itu kan nanti kalau kita ganti pembelajaran otomatis kan kesepakatannya beda lagi. Nah,
kalau keyakinan kelas itu jangka panjang, jadi secara berkelanjutan dilakukan terus menerus. Seperti itu. Sudah Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang tanya lagi Bu? Sudah? Barangkali di tahun berikutnya ada yang mengikuti, mungkin sedikit apa ya, ada gambaran kegiatan guru penggerak itu apa saja. Ini saya sudah melakukannya selama 2 bulan enggak. Kegiatannya yaitu 6 bulan. Ini saya sudah melaluinya selama 2 bulan, masih kurang lama sekali, masih kurang 4 bulan. Dan itu dipenuhi dengan tugas-tugas, mungkin bisa dijadikan gambaran. Mungkin nanti kalau Bunda mau mengikuti guru penggerak di tahapan selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita tepuk dulu ya. Semangat pagi. Yes, selamat bagilah program baru. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang disengaja maupun tidak, atau dalam menyampaikan materi ini kurang maksimal, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan kepada bunda-bunda sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurka Herawati, Kepala TK Dharma Warta, Desa Randubenir. Penerapan budaya positif di sekolah sangat diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Namun, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah perlu adanya kerjasama yang baik atau berkolaborasi dengan warga sekolah. Dengan adanya program guru penggerak diharapkan dapat membawa perubahan yang positif di sekolah kami, yaitu di TK Dharma Langka Randubenir. Dengan pengimbasan yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak, yaitu Guru Faton, semoga kedepannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Guru Faton tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.